Oke, saya buka ya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas A, B, dan C, sebelumnya saya mohon maaf bahwa pembelajaran lagi-lagi masih harus dengan online. Sehingga untuk materi yang kemarin, kita perlu lakukan evaluasi hasil dari yang sudah Anda submit. Gitu. Nah, kita coba buka ya terkait dengan soal chapter 7. Kemarin kita membahas tentang bilangan dan algoritma, bilangan bulat dan algoritma. Di pembahasan tersebut ada dua soal yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah ini ya, menerapkan PBB menggunakan metode Euclidean yang untuk bilangan bulat 16 dan 124. Gimana kah? Untuk merefresh ya algoritma Euclidean seperti apa? Ini seperti ini. Jika n-nya 0, m adalah PBB, solusinya selesai. Kalau bukan, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang mana di langkah berikutnya adalah mencari modulus mn dengan hasil r ya. Kemudian gantilah sisa m dengan nilai n dan nilai n diganti dengan r lalu diulangi kembali. Ya, ada 3 tahap. Maka kalau nilainya adalah 16 dan 124 seperti yang di catatan kemarin, set m adalah yang terbesar. Ya, jadi m-nya adalah 124 dan n-nya adalah yang terkecil 16. Maka di step pertama ini adalah dicek dulu apakah nilai n ini adalah sama dengan 0. Ya, jika tidak, maka ya sudah, next iteration di step kedua. Saya lanjutkan, di step kedua kita mencari nilai R-nya. R itu didapatkan dengan memodulus ya kemarin 124 sebagai M dimodulus terhadap nilai N yaitu 16. Sehingga kita dapatkan hasil 12. Kalau kita hitung kan 16 kali 7 itu 112 ya. Kalau dikurangkan sisanya adalah 12. Oke, selanjutnya di tahap ketiga, kita ganti ya. Nilai M dengan N dan N dengan nilai R, lalu kita ulangi kembali. Tahap nomor 1. Berarti sekarang di iterasi kedua, nilai M adalah 16 dan nilai R adalah 12. Sorry, nilai N yang 12 karena nilai R-nya tadi 12. Maka kita cek kembali, N-nya 0 enggak? Oh, ternyata belum. Maka kita next iteration dengan mencari nilai R. Nilai R berarti 16 dimodulus terhadap 12. Berarti sisanya adalah 4. Ya. Maka kita set kembali di iterasi selanjutnya di tahap ketiga dengan mengganti M dengan nilai N tadi dan N dengan nilai R. Berarti di sini adalah 12 ya dari sini. Kemudian 4 diambil dari nilai R sebelumnya. Maka kita cek kembali. N-nya 0 enggak? Oh, ternyata belum. Maka next iteration kita cek R 12 dimodulus terhadap 4 ini ya. 12 dimodulus terhadap 4. Nah, kan ada tuh perkalian 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti sisanya 0. Nah, sekarang di iterasi selanjutnya, di step ketiga, gantilah M dengan N dengan R. 4 diambil dari sini, dan 0 diambil dari sini. Sehingga sesuai dengan algoritma Euclidean, kita stop iteration. Okay, for the English student, as we know that we have to search the PBB using method of Euclideans with the value 16 and 124. In the first step, we set the M with 144 because the M is the biggest value, then N is the smallest value, and the value is 16. Then we check based on the first iteration how much is N. N is 16, so N is not equal to 0. Okay, so we have to next in the step 2. In the step 2, we calculate the modulus of M to N to reach R. So we can get 124
modulus to the 16 and get the 12. Then we change based on the step 3 to change the value of m with n and the value of n with r. So we can, based on the first iteration, we set m with n, so we can get 16, and n is set with 12 because the r in the iteration 1 is 12. Then we check again based on the first iteration the value of n. The n is not equal to 0, so we next in the step 2, which is we calculate the m modulus to n, and we can get 4 because 16 modulus 12 is 4. Then in the third step, we calculate, we convert m with n and n with r. So we can get m is 12 and n is 4. Okay, then we check again in the first step, is the n is 0, and we know that it's not 0, so we can next in the step 2. Then we calculate the modulus. 12 modulus 4 is 0. In the step 3, we convert the value of m with n, so we can get 4 from this, and n is set as 0 from this. Then based on the first iteration, if the n is 0 and we know that n now is 0, we can set the solution is the m from this statement and stop. So we can get the solution PPP, or the greatest FPP, is m, and the value of the latest m is 4. So the answer of the question 1 is 4. Sehingga kalau kita deskripsikan, maka faktor pembagi terbesar bersama adalah 4. Oke, kita bisa lanjutkan di algoritma soal kedua ya, yang mana Anda diminta untuk membentuk pseudocode dari algoritma Euclideans. Oke, maka seperti yang kemarin disampaikan, ada yang namanya judul, adalah deskripsi dan deklarasi ya, mendeklarasikan. Sehingga kita tulis dulu judulnya apa, kemudian apa yang dideklarasikan, dan deskripsinya ini seperti apa. Oke, maka kita lihat, kita buka dulu ya. Kita cut di sini, kita coba cek ya, supaya ada analogi. Oke, di tahap pertama, kamu bisa memberi nama terserah ya. Yang jelas ini ada unsur PBB-nya. Bisa dibuat lebih panjang lagi, detail namanya PBB itu apa juga boleh. Misalnya pembagi terbesar bersama, itu juga boleh. Kemudian ini function, itu untuk deklarasinya. Saya menggunakan function, pakai prosedur juga boleh. Dengan data apa yang mau kami inputkan. Misalnya adalah M dan N, karena data yang diproses di sini kan M dan R. M dan N-nya. Maka di tahap pertama, jika N sama dengan 0, maka ini ya, tetapi jika tidak, nah, tetapi tidak, next di langkah selanjutnya, berarti kan ini ada proses looping. Berarti ini yang kita dulukan. Sehingga kita bisa menggunakan while. While apa? While is not equal to 0. Ya, ketika tidak mencapai atau tidak sampai sama dengan 0. Maka apa yang kita lakukan? Do, bagilah M dengan N dengan sisa R. Maka yang kita lakukan adalah mencari modulusnya. R bisa diset dengan M modulus N. Di tahap ketiga, gantilah M dengan R, N dengan nilai R, lalu ulangi kembali. M set N diset dengan nilai R.
setnya arah sini. Atau juga sama dengan juga boleh. Kemudian ditutup dengan and while, kamu juga bisa gunakan for. Tapi kalau for itu kan angka sampai berapa, sehingga agak ribet ya kalau menggunakan for. Yang enak sih while, atau looping, atau repeat until apa, itu masih bisa, masih oke. Nah, di tahap 1 tadi, ini kan sudah tergambarkan ya code-nya. Ini juga tergambarkan pseudocode-nya. Yang tahap 3 juga sudah. Yang belum ini, jika n sama dengan 0, maka m adalah PBB atau solusinya, maka selesai. Berarti kita search dulu. If n sama dengan 0, then ini ya, then apa yang dilakukan? Set solusi. Di sini saya memberikan solusi atau output disebut dengan nama PBB. Kemudian diset dengan nilai m yang terakhir tadi, kemudian di return. Dikembalikan nilainya, fungsinya selesai. Ini juga jadi salah satu jawaban. Mungkin kalau Anda berbeda-berbeda sedikit, misalnya sama dengan atau apa, mungkin masih bisa oke lah gitu. Tapi ini gambaran standarnya seperti ini. Saya pikir cukup untuk pertemuan di hari ini ya. Kita hanya akan membahas karena materinya itu cuma tinggal grab saja saya lihat. Sehingga nanti pertemuan minggu depan yang kita akan bahas adalah terkait dengan grab. Nah, terkait dengan tugas, ya, ini yang harus kamu lakukan adalah silahkan Anda menuliskan nama, ya, nama lengkap, kemudian nama lengkap saja ya, kemudian nilai versimu berapa di dalam kode program itu, dan apa yang kamu pahami, gitu ya, apa yang kamu pahami dari materi ini. Nanti formatnya seperti ini ya, karena si YouTube itu, jadi komen kamu itu nanti saya akan ekstrak jadi CSV. Dari CSV nanti presensi akan saya load gitu ya. Jadi jangan sampai jawaban kamu itu terban oleh YouTube. Maka kalau satu akun sudah terban, berarti kamu harus ganti dengan akun yang lain gitu. Nah, nanti menjawabnya kalau di komen YouTube itu gini ya. Misalnya saya belajar, contohnya ya, atau kata kuncinya juga boleh. Misalnya saya belajar tentang apa yang kamu pelajari ya. Jadi yang kamu tulis code, dan nggak boleh kopas ya. Kalau kopas kemudian katanya masuk di maka akan dianggap di ban ya. Maka akan dianggap di ban oleh YouTube. Saya belajar tentang pseudocode dan apa gitu misalnya. Saya belajar tentang pseudocode dan apa ya misalnya, dan cara menghitung PBB misalnya. Nah, lalu jika tulis nama boleh diletakkan dimanapun dari kata sini ya. Misalnya namanya kamu letakkan di sini, misalnya Kartika Chandra Kirana. Jadi boleh diletakkan di belakang, boleh gini, boleh. Atau kamu juga kata kuncinya pseudocode atau apa ya, apapun yang kamu dapatkan gitu. Jadi penamaan bebas, yang penting namanya adalah nama lengkap dan sama persis dengan yang ada di dalam siakat ya. Kalau ada titiknya, jadi yang saya render ini nanti akan saya, mana ya, bukan di sini, daftar akun presensi. Gak ada ya. Daftar ini. Data yang saya ambil di sini itu mirip dengan yang ada di presensi. Jadi kalau kamu punya nama, misalnya ada petik-petiknya, ya gunakan kata petik ya. Jadi samakan persis dengan yang ada di dalam presensi. Saya pikir cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jadi materi hari ini hanya membahas terkait dengan soal yang kemarin. Itu untuk selanjutnya silahkan nanti Anda persiapkan dengan graf ya. Terkait dengan graf, dilihat harus belajar apa. Nanti akan ada pretest sebelum kuliah dimulai. Saya pikir cukup, saya akhiri. Jangan lupa absen dengan menuliskan tadi ya, apa yang kamu pelajari, nama, lengkap. Cukup dari itu, cukup itu ya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.